Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya dan tentunya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution. Di video ini saya masih membahas seputar tentang masalah perceraian, ya karena memang masalah perceraian ini akhir-akhir ini sangat menarik ya teman-teman. Bahkan lebih menarik daripada kasus-kasus besar lainnya, seperti kasus korupsi, kasus-kasus yang lagi viral saat inilah. Jadi kenapa kasus perceraian itu cukup menarik? Ya karena kasusnya banyak teman-teman. Apalagi di daerah Jawa Barat, itu angka perceraiannya sangat tinggi teman-teman. Nah, di dalam video ini saya ingin sedikit membahas ya, terkait tentang apakah ketika kita mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, dan kemudian dalam proses pembuktian, di mana kita tidak mengajukan saksi, apakah gugatan tersebut akan diterima oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu. Jadi ini sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita yang kemarin mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Memang sudah 2 minggu yang lalu ya, tapi baru ini bisa saya cek satu persatu, di mana sahabat kita ini mempertanyakan, saya nggak ada saksi dibawa ke pengadilan, apakah pengajuan saya bisa diterima? Sebenarnya pertanyaan dia itu sudah saya tanggapi, namun untuk lebih jelas saya coba menanggapinya lewat video ini teman-teman. Jadi terkait tentang pertanyaan sahabat kita ini, saya nggak ada saksi dibawa ke pengadilan, apakah pengajuan saya bisa diterima? Jadi maksud pengajuan yang dimaksud dia itu adalah gugatan perceraiannya. Jadi teman-teman, saya pernah menangani salah satu perkara perceraiannya. Memang ini di pengadilan negeri ya, di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Jadi pada saat itu saya mengajukan gugatan perceraian, dan kemudian setelah gugatan ini saya ajukan, tentunya kan pengadilan akan memanggil para pihak yang sedang berperkara, yaitu istri dan suami. Jadi pada saat itu saya mewakili kepentingan hukum dari istri. Nah, pada saat persidangan teman-teman, si tergugat ini nggak pernah hadir, meskipun dia sudah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 kali. Sudah 3 kali dipanggil, tapi tidak juga datang ya, sehingga gugatan tersebut dilanjutkan pemeriksaannya. Nah, jadi kemarin sudah sempat saya sampaikan kepada klien bahwasanya nanti di agenda pembuktian itu kita membutuhkan saksi. Jadi kebetulan si klien saya ini kan berada di luar negeri, jadi mungkin uh, terkendala masalah komunikasi karena kebetulan pihak keluarganya juga berada di luar negeri pada saat itu. Sehingga dia menyampaikan kepada saya, apakah tidak cukup hanya dengan surat persetujuan bercerai, Pak? Di mana dia juga sudah memberikan surat keterangan, apa namanya, surat kesepakatan bercerai antara kedua belah pihak, di mana sebenarnya antara istri dan suami ini sudah sepakat untuk bercerai, di mana kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah surat ya. Dan itu ada aslinya, dan itu juga saya tunjukkan, saya jadikan sebagai bukti. Jadi pada saat itu saya bilang, kalau hanya sekedar surat kesepakatan bersama dari kedua belah pihak untuk bercerai, kalau menurut saya itu tidak cukup, karena memang dalam proses pembuktian secara hukum perdata itu tidak cukup hanya dengan memberikan bukti surat. Artinya membutuhkan bukti saksi juga yang melihat dan mendengar baik secara langsung ataupun tidak langsung terkait tentang permasalahan dalam keluarga mereka. Dan singkatnya, dia tidak bisa mengutus orang yang bisa hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang menguntungkan bagi dia begitu. Dan pada akhirnya saya menyampaikan kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu bahwasanya saya tidak mengajukan saksi. Dan kemudian hakimnya nanya apakah mengajukan kesimpulan, saya bilang mengajukan kan begitu. Akan tetapi di putusan teman-teman, saya baca dalam pertimbangannya, oleh karena gugatan penggugat secara formil tidak memenuhi, di mana dalam proses pembuktian penggugat tidak menghadirkan saksi, maka secara formil gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga saya sampaikan kepada teman-teman yang saat ini mungkin sedang berperkara terkait tentang kasus perceraian, dan alangkah baiknya kalau memang ingin perceraian itu diputus, saran saya ajukan aja saksi. Jangan sampai tidak mengajukan saksi, karena memang secara formil
Apabila dalam hukum acara perdata penggugat tidak menghadirkan saksi, maka secara hukum gugatan dia itu secara formil tidak dapat dibuktikan. Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan bukti-bukti surat, teman-teman. Harus didukung juga dengan keterangan saksi. Nah, itulah pentingnya keterangan saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, apalagi dalam perkara perceraian. Sehingga dalam video ini saya berani menyampaikan bahwasanya terhadap gugatan perceraian yang kemudian dalam proses persidangannya dia tidak mengajukan saksi, maka besar kemungkinan gugatannya itu akan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang mempertanyakan, saya nggak ada saksi dibawa ke pengadilan, apakah pengajuan saya bisa diterima? Menurut saya tidak diterima, teman-teman. Dinyatakan tidak dapat diterima atau NO karena memang secara formil dia itu tidak memenuhi standar pembuktian secara hukum perdata. Jadi saran saya, dalam perkara apapun, baik dalam perkara perceraian dan perkara perdata lainnya, saksi itu harus diajukan untuk mendukung dalil-dalil gugatan kita. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman, yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya seputar dunia hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.